Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita lanjutkan lagi tentang termodinamika korosi. Nah, sebelumnya kita bahas bahwa termodinamika korosi itu menjelaskan tentang spontanitas reaksi. Nah, yang terakhir, materi terakhir itu spontanitas reaksi pada reaksi anodik atau reaksi bagaimana logam itu terlarut ya, metal dissolution kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang potensial dari proses katodik. Proses katodik. Dari beberapa proses katodik yang ada, urutan-urutan di mana reaksi katodik itu yang paling mungkin terjadi duluan sampai yang belakangan terjadi itu bisa dilihat dari equilibrium potensial ya. Jadi dari equilibrium. Nah, equilibrium ini masing-masing reaksi akan memiliki potensial yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau dilihat dari potensial yang berdasarkan dilihat dari equilibrium, ketika diukur bersama dengan standar SHE ya, standar hydrogen electrode, maka kita bisa lihat bahwa yang paling sering terjadi itu adalah reaksi dari reduksi klorin. Klorin itu memiliki nilai plus 1,36 volt ya. Terus ada reaksi reduksi oksigen. Ini plus 1,23 volt. Terus ada lagi reaksi reduksi copper, itu plus 0,34 volt. Dan ada reaksi reduksi ion hidrogen. Nah, ini adalah 0 volt ya. Maka ketika kita punya E0 dari hidrogen ini 0 volt ini karena kita menggunakan standar hydrogen electrode. Artinya reaksi reduksi hidrogen ini itu kita gunakan sebagai tolak ukur ya, tolak ukur titik pengukuran di mana beda potensial atau delta E yaitu dari A dan B. Nah, itu kita gunakan hidrogen ini sebagai referensinya ya, sebagai referensinya gitu. Nah, biasanya dari kebanyakan lingkungan yang menyebabkan korosi itu biasanya reaksi katodiknya itu yang paling sering terjadi itu ada dua. Jadi reaksi reduksi oksigen dan reduksi ion hidrogen. Ya, ini yang paling sering. Ini dan ini. Nah, kita bisa membedakan itu berdasarkan larutannya, kondisi larutannya. Apakah dia itu larutan yang asam ya, apakah dia larutan yang netral atau basa. Nah, kalau dilihat dari urutan ini ya, reduksi oksigen itu akan selalu terjadi duluan ketika ada oksigen. Sedangkan reaksi hidrogen atau hydrogen evolution itu terjadi ketika ada di reaksi asam ya. Biasanya di reaksi asam itu ada yang ada oksigen, ada yang nggak ada oksigen gitu. Nah, ketika dia ada oksigen ya, otomatis oksigen akan bereaksi duluan sebelum ada reaksi hidrogen gitu. Nah, sebagai contoh ketika ada baja ya, ada karbon steel ini terekspos pada water. Nah, water ini adalah H2O ya, biasanya H2O. Dalam soil juga bisa ada atmosfer, ada konkrit. Nah, ini dalam kondisi-kondisi ini
Maka yang biasanya terjadi itu adalah reaksi di katodiknya itu adalah reaksi reduksi oksigen, ya. Terjadi reaksi reduksi oksigen pada pada katodiknya, katodik reactionnya. Kenapa? Karena pada kondisi-kondisi seperti ini hampir tidak mungkin ditemukan tidak ada oksigen gitu. Jadi pasti ada oksigen. Nah, sebelum adanya klorin, ya, asalkan tidak ada klorin atau tidak ada reaksi-reaksi lain yang lebih positif daripada reduksi oksigen, maka di katodiknya akan mengalami reaksi reduksi oksigen. Nah, jadi kita sudah, ya, ceritanya gitu ya, secara teori seperti itu. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Nah, potensial dari kedua reaksi yang paling sering terjadi ini, ya, kalau dilihat dulu dari yang nol dulu, kita lihat bahwa ketika ada reaksi evolusi hidrogen, ya, itu reaksi evolusi hidrogen itu biasanya terjadi pada larutan asam, ya, larutan asam. Nah, ketika reaksi saya terus dulu ya di sini, ini reduksi ion hidrogen. Nah, atau yang biasa dikenal dengan hydrogen evolution process, hydrogen evolution process. Nah, reaksi evolusi hidrogen ini, ya, itu bisa terjadi pada larutan asam. Nah, dengan reaksi 2H3O plus tambah 2 elektron min menjadi H2 plus 2H2O. Nah, selain itu dia juga bisa terjadi, ya, pada larutan yang natural atau netral dan basa. Ketika ada logam yang elektronegatif seperti aluminium ataupun magnesium, maka yang terjadi itu adalah H2O, ya, 2H2O plus 2 elektron min menjadi 2OH min plus H2, ya. Nah, dua reaksi tadi itu memiliki equilibrium potensial yang sama, ya. Ya, ketika pH, ya, misalnya ketika tekanan dari H2 itu 1 bar, ya, atau aktivitas reaksi dari H2O itu adalah 1, maka reaksinya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika equilibrium, ya, dari kedua reaksi ini, ya, masing-masing sama memiliki 2 elektron yang bergerak, ya kan. Terus di sini sama-sama menghasilkan H2, maka biasanya ada kemungkinan mereka memiliki potensial equilibrium yang sama, ya. Nah, reaksinya adalah E0 ditambah 0,059 dibagi dengan Z log AH plus, ya. Maka ini menjadi minus 0,828 dikurangin dengan 0,059 log aktivitas OH min sama dengan 0,059 pH, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kita jadikan di grafik, maka nilai ini akan memiliki gambar seperti yang ada di gambar ini, ya. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada garis yang di bawah. Yang di bawah ini adalah garis, sebentar, mana pen saya. Di gambar ini, ya, garis yang ada garis di sini, Nah, garis di sini, ya, ini adalah garis yang memiliki persamaan garis E equilibrium sama dengan minus 0,059 pH.
Artinya apa? Artinya ketika dia pH-nya itu 0, maka dia nilainya 0 di sini 0,059, ketika pH-nya 7 nilainya segini, dan ketika 14 pH-nya segini. E-nya segini, equilibriumnya. Nah, itu untuk reduksi ion hidrogen. Nah, selain itu tadi kan yang umum itu ada dua ya, ada reduksi ion ion hidrogen, dan ada reduksi oksigen. Nah, maka kita masuk sekarang ke yang oksigen. Ketika kita ngomongin reduksi oksigen, ya, maka kita akan punya dua kondisi lagi ketika di asam dan di basa. Ketika di asam, maka reaksi reduksi oksigen itu kan memiliki persamaan oksigen ditambahkan dengan 4 ion hidrogen ditambahkan dengan 4 elektron min akan menghasilkan 2H2O. Nah, itu ketika asam. Nah, ketika netral ataupun basa, itu dia akan memiliki reaksi O2 ditambahkan dengan 2H2O ditambahkan dengan 4 elektron min, itu akan menghasilkan 4OH min. Ini ketika basa. Nah, kalau dilihat dari reaksi-reaksi tadi, kita masukkan persamaan Nernst ya, seperti yang sebelumnya. Equilibrium itu sama dengan 0,401 dikurangi dengan 0,059 log OH min. Nah, maka ini akan menjadi persamaan reaksi 1,229 dikurangi dengan 0,059 pH ya. Maka reaksi ini adalah persamaan yang B ya, ini yang A, ini yang B ya. Jadi di reaksi ini ya, di batas yang ini itu akan terjadi reaksi evolusi hidrogen, sedangkan kalau yang di bawah itu akan mengalami reaksi yang B itu akan mengalami reduksi oksigen, yang A itu akan mengalami reduksi hidrogen atau evolusi hidrogen gitu. Nah, jadi itu tadi adalah reaksi dari proses-proses katodik ya. Jadi ada reaksi anodik, ada reaksi katodik gitu. Potensial reaksinya itu seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa yang paling umum biasanya terjadi di reaksi katodik itu adalah reduksi oksigen dan reduksi ion hidrogen. Kenapa? Karena reduksi oksigen ini cenderung sangat tinggi, cukup tinggi ya, dia ada di plus 1,23 plus 1,23 volt ya. Sedangkan untuk yang copper, yang copper ini 0,34 ini, kalau misalnya ada oksigen dengan copper, pasti yang lebih duluan terjadi, yang paling yang memiliki kecenderungan terjadinya lebih tinggi itu adalah yang oksigen gitu. Jadi selama ada oksigen, oksigen akan terjadi duluan. Nah, selanjutnya ketika tidak ada oksigen, maka yang biasanya terjadi itu adalah evolusi hidrogen gitu biasanya. Tapi nggak selalu seperti itu ya, cuma ini biasanya ya. Sekian materi materi termodinamika bagian 3 tentang potensial dari reaksi katodik.